Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi ya. Oke, kali ini kita memasuki pemupukan kopi kita yang baru berusia 2 minggu, sahabat ya. Ini lagi lakukan perjalanan. Cuaca mendung, sahabat tuh. Sudah berapa hari ini hujan? Oke, sebagian kopi kita sudah habis buah, sebagian masih banyak ya, sahabat. Nah, kita ke lokasi pembibitan yang kita semai kemarin tuh, sahabat. Sudah masuk 2 minggu, jadi sudah waktunya kita lakukan pemupukan ya. Lahan miring nih, jadi licin sekali jalannya, sahabat. Ya, yang habis sudah pada habis ya, sahabat tuh. Yang ada masih ada ya, sisa-sisa. Oke. Oke, sahabat, kita langsung ke tempat pembibitan kopi kita, sahabat. Tuh, udah tertutup rumput. Kalau udah musim hujan pasti cepat sekali rumputnya, sahabat. Ini ya, tuh. Oke lah, kita bersihkan, sahabat. Kita selamatkan ini. Nah, kita taruh aja di sini ya tripodnya. Tuh. Karena lahan miring, jadi letak tripod ini agak susah ya, sahabat. Nah, oke, kita bersihkan dulu ya, sahabat ya. Ini kalau kita biarkan, sahabat, wah, bisa-bisa ya Mateo ya meninggal ini kopinya. Ini sudah mulai kuning ya, sahabat ya. Ini sudah minta pemupukan, sahabat. Kita cabut rumputnya ya. Lebih baik dicabut, sahabat ya, daripada pakai parang, sahabat. Nah, di sekitar ini, sahabat, ini lebih baik itu dicabut, sahabat. Karena kalau udah cabut, rumput akan lama tumbuh ya, dibanding kalau kita berikan cangkol atau parang ya. Nah, rumputnya nggak terlalu keras kok ya, gampang dicabut, sahabat. Nah, ini rumput seperti ini sangat cepat merusak kopi kita, sahabat. Oh, saya salah cabut. Nah, ini jangan sampai salah cabut, sahabat. Tuh. Nah, sudah mulai terang ya, mulai kelihatan. Ini rumput yang seperti ini waspadai, sahabat. Ini paling disukai oleh hama dan akan menjadi inang, sahabat. Jadi kalau menutupi bibit kita seperti ini, nah ini sudah pasti nanti bibit kopi kita ini akan rusak di sini, sahabat ya. Kecoklatan, sobek-sobek gitu ya, bekas dimakan ulat. Karena ini memang sarang hama, sahabat. Ya, ini sarang hama, ini wajib diberantas ini, sahabat.
Nah, jadi sahabat tani ya, sewaktu bibit kita kecil seperti ini, kita harus antisipasi terus rumput jangan sampai tumbuh ya. Jadi sebelum pemupukan, rumput wajib dibersihkan dulu supaya waktu pemupukan tidak terjadi perebutan unsur hara atau perebutan nutrisi pupuk ya. Nah, lebih baik dicabut daripada diparangi atau dicangkol. Nah, ini ulat yang suka makan daun ini. Nah, ini ya, ini harus kita jauhi sahabat. Jadi kalau tempat sahabat tani banyak sekali ulat seperti ini, cukup semprotkan aja dengan apa ya, insektisida matador ya, matador sahabat. Oke, ini pasti mati. Bahaya nih, kita buang jauh. Nah, supaya tanahnya tidak ke atas kopi atau ke daun kopi sahabat, tepukkan seperti ini. Nah, ya sahabat tani, ini tiba-tiba tercabut karena nggak sengaja sambil cabut rumput. Jadi ya, ini masih bisa tumbuh. Caranya ya seperti ini sahabat. Caranya ya. Nah, terus ini aja, tekan sedikit sedalam ini, baru. Nah, tak usah ditekan,
cukup seperti ini sahabat. Oke, ini udah nampak bersih. Oke, kita sorot lebih dekat. Nah, sudah nampak ya. Oke, jadi kalau ada sahabat tani yang baru ketemu channel ini, kepengen tahu cara menyemai secara sederhana, tonton di konten saya sebelumnya sahabat ya. Di sana sudah kita kasih panduan lengkap, bahkan langsung, bukan sekedar teori, langsung praktek. Silahkan aja ya. Oke, sekarang kita masuk waktunya pemupukan sahabat. Begini cara pemupukannya. Oke, baik sahabat. Tahu nggak apa yang saya bawa? Yaitu pupuk urea sahabat. Pupuk urea. Nih. Nah, pupuk urea. Jadi setelah 2 minggu baru kita bersihkan rumputnya dan lalu kita berikan pupuk urea. Gunanya apa? Kopi yang masih kecil seperti ini, yang seperti ini kan mengalami kekuningan bahkan pucat, itu tandanya kekurangan unsur nitrogen sahabat. Nah, jadi kalau sudah 2 minggu sudah wajib kita berikan pupuk, kita khususkan dulu nitrogen. Nah ya, jadi Pak, apakah nitrogen itu terus Pak kita berikan sampai tumbuh besar dan besar? Tidak, ada lagi lah, pokoknya nanti simak aja di video-video selanjutnya akan kita bahas setelah pemberian nitrogen. Berapa minggu kemudian apa yang harus kita beri supaya kopinya tumbuh bagus, tahan dari hama dan tahan dari layu fusarium ya. Oke, ini sudah keras ini sahabat. Daerah kami, daerah dingin ini memang cepat sekali keras tuh. Nah, jadi pasti ada tempat sahabat tani yang kesulitan nyari pupuk urea. Pasti yang adanya ZA gitu ya. Boleh sahabat ya. Urea dan ZA itu sama-sama untuk pertumbuhan kok. Jadi tidak perlu takut, silahkan berikan pupuk ZA. Jikalau memang tidak ada pupuk urea ya di tempat sahabat tani, karena setahu saya tidak seluruh daerah itu dapat. Nah, kenapa demikian ya tidak tahu saya sahabat. Nah, oke, kita masuk ke pemupukan. Begini cara pemupukannya sahabat. Kita remas dulu ya. Nah, ini pupuk urea. Oke, kita jangan naburnya di daun, tidak boleh. Itu akan terbakar kan, sifatnya panas. Ini aja saya pegang ini udah panas tangan saya sahabat. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sederhana ya. Loh Pak, kalau sistem pupuk di pinggiran ini Pak, pasti bagian ini nggak akan bisa makan pupuk gitu ya. Oke, begini sahabat tani. Kenapa saya lakukan demikian? Ya, karena memang nanti yang nggak akan duluan besar nih bagian ini akan duluan besar. Kenapa? Karena ada pupuk ya. Dah, nanti begitu ini duluan besar kita cabut, kita tanamkan, baru nanti di bagian yang kosong ini nanti, ini kan setelah kita ambil akan kosong, baru kita taruh lagi pupuk di sini sahabat, terus seperti ini. Nah, karena begini, kalau kita nunggu tumbuhnya merata dan serentak, saya rasa master sekalipun belum bisa melakukan tumbuh seragam, kecuali dengan cara ya dicabut, pindah ke polybagnya ya kan. Nah, itu sudah lain cerita. Ini maksudnya di lahan dasar seperti ini sahabat. Makanya lakukan cara seperti ini. Sebenarnya banyak sekali cara, dan nanti akan saya bagikan juga pada sahabat tani cara-cara pemupukan dan pupuk apa aja gitu ya yang bagus untuk
pertumbuhan kopi. Nah, nantikan dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk sahabat tani yang pemula yang baru ketemu channel ini ya, supaya saya semakin bersemangat ya. Nah, baru kita lanjut yang ini. Nah, oke, secukupnya aja sahabat, jangan terlalu kental, secukupnya. Terlalu kental juga bahaya ya, karena ini pupuk kimia. Pupuk kimia kalau berlebihan bisa membakar tanaman. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak ada yang repot kok jadi petani kopi ya, tidak ada yang repot. Nah, seperti ini. Nah, itu udah kena daun. Merata sahabat, tuh tipis-tipis saja sahabat. Nah, dalam memupuk pasti ada yang nyangkut ya di daun. Gini kan aja sahabat. Nah, tuh kepakan ya atau tabok ya. Nah, jadi setelah 2 minggu tumbuh, wajib kita fokuskan pertumbuhan yaitu nitrogen, karena kopi kecil kita membutuhkan nitrogen ya. Dan nanti beberapa minggu kemudian pokoknya ada lagi pupuk tambahan yang akan kita beri selain nitrogen. Kita kepakkan seperti ini untuk memastikan tidak ada pupuk yang nyangkut di daun karena menyebabkan kebakar ya. Nah, simpel dan mudah sahabat tani. Oke, kalau begitu sahabat tani, hanya itu saja sahabat tani. Semangat dan terus semangat, apalagi buat sahabat tani kita yang pernah mencoba gagal, tapi buktinya saya coba kok berhasil sahabat tani. Jadi saya tidak asal-asal membagi ilmu ya, ini fakta sahabat tani. Selebihnya Anda nilai sendirilah ya, karena itu kembali hak itu pada Anda. Oke, kalau begitu sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.